Apakah Erlangga Hartarto menjatuhkan pilihannya mendukung Prabowo Subianto karena memang keinginan dari Partai Golkar sesuai ADRT Partai Golkar, ataukah memang karena dia ingin menyelamatkan diri pribadinya agar tidak sampai berlanjut kasus tentang minyak goreng yang membuat dia diperiksa oleh Kejagung baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda. Tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Hatta, Muhammad Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tetapi malah mendukung Capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan
Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan. Dalam kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah di sini. Nah, Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari. Dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat lebih independen dalam artian siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, unsur FPGR, unsur Kosgoro, punya NPAG, membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi pencapresan yang menggunakan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas-tugas itu. Kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana, dalam kita menjaga juga nakoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada 2 alat bukti paling tidak, untuk kita akan kaji di dalamnya. Sahabat BN, Partai Golkar kembali menjadi pusat perhatian publik di hari Jumat ini. Kenapa demikian? Karena hari ini tanggal 18 Agustus 2023 Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dilaporkan tim pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar ke Dewan Etik Partai Golkar dengan tuntutan agar Dewan Etik Partai Golkar menjatuhkan sanksi kepada Airlangga Hartarto dengan memberhentikan Airlangga dari kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar karena dia telah mendukung baca pres Prabowo Subianto. Ini tentu sangat menarik perhatian, dan lagi-lagi pohon beringin ini tampaknya bergoyang kembali setelah mereda tuntutan munaslup dari Dewan Pakar DPP Partai Golkar baru lalu. Dari sini kita melihat memang berbuntut panjang jadinya langkah yang diambil Ketua Umum Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto baru lalu. Padahal dulu begitu dia menyatakan mendukung Prabowo, muncul desas-desus bahwa Airlangga Hartarto mendukung Prabowo di bawah tekanan Joko Widodo.
Namun sekarang tampaknya yang jadi persoalan di sini bukan itu, tetapi pelapor ini menganggap Airlangga Hartarto telah melanggar hasil dari Rapimnas 2021. Menurut Rapimnas 2021, Airlangga Hartarto itu calon presiden, bukan mendukung calon presiden. Tetapi dalam kenyataan sekarang, Ketum Airlangga Hartarto mendukung calon presiden, yakni Prabowo, bukan dia yang calon presiden. Sahabat BN, di saat-saat pemilu telah semakin dekat sekarang ini, gejolak seperti ini dalam sebuah partai mengkhawatirkan akan terjadi nanti penggerusan terhadap elektabilitas partai. Dan kita tahu, terlepas dari percaya atau tidaknya kita saat ini kepada hasil survei, namun bagaimanapun tentu Partai Golkar harus waspada, mengingat saat ini hasil survei menyatakan Partai Golkar sekarang ini elektabilitasnya turun. Bahkan turunnya bukan tanggung-tanggung. Elektabilitas Partai Golkar disalib oleh PKS. Kita tentu tidak tahu pasti apakah Airlangga Hartarto menjatuhkan pilihannya mendukung Prabowo Subianto karena memang keinginan dari Partai Golkar sesuai ADRT Partai Golkar, ataukah memang karena dia ingin menyelamatkan diri pribadinya agar tidak sampai berlanjut kasus tentang minyak goreng yang membuat dia diperiksa oleh Kejagung baru-baru itu. Sahabat BN, makin ke depan, makin dekat ke tahun 2024, tentu saja kita makin akan melihat hal-hal yang fenomenal tentang dinamika politik di negara ini. Kita tunggu saja apa kelanjutan dari peristiwa ini di Partai Golkar ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.